Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana karena nikmatnya ya kita bisa kembali kemudian dipertemukan kembali ya di tempat ini, di salah satu dari rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian salawat beserta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan juga pengikut-pengikut beliau yang senantiasa mengikuti beliau dengan kebaikan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita untuk pembahasan fikih muyassar kajian kitab fikih kita itu sudah sampai pembahasan sholat yang dimana sub pembahasannya yaitu adalah sunnahnya sholat kita sudah bahas kemarin tentang syarat-syarat sahnya sholat, kemudian rukun sholat, kemudian wajib sebagian ulama menganggap sebenarnya yang ada itu hanya wajib dengan sunnahnya sholat ya. Tapi ada sebagian ulama kemudian membedakan antara rukun, wajib, kemudian sunnah ya. Apa pengertian mereka? Mereka mengatakan rukun itu adalah bagian dari sholat yang ketika kalau ditinggalkan secara sengaja ataupun lupa maka batal sholat ya, batal sholat. Kalau wajib, kalau ditinggalkan secara sengaja batal, tapi kalau dilupa tidak batal tapi diganti dengan sujud sahwi ya, diganti dengan sujud sahwi. Kemudian adapun sunnah sholat, maka ini yang kalau ditinggalkan tidak mengapa ya, dikerjakan dapat pahala ya, itu yang dimaksud dengan sunnah sholat. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ketika kita mengatakan sunnah sholat itu bukan berarti yang dimaksud adalah sholat sunnah ya, sunnah dalam sholat sunnah, semua sholat ya. Artinya rangkaian sholat kita yang disunnahkan di dalam sholat itu, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah ya, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah ya. Dan sunnah itu terbagi menjadi dua. Ada sunnah ya, kalau dikatakan di sini ada sunnah qauliyah dengan sunnah al-fi'liyah ya. Sunnahul qauliyah atau sunnah yang berbentuk bacaan ya, perkataan, dan sunnah yang berbentuk gerakan ya, berbentuk gerakan. Ya, maka kita akan membahas dulu pertama adalah sunnah yang berbentuk qauliyah ya, sunnah yang berbentuk qauliyah ya. Yang pertama ya, kita langsung pembahasannya ya, adalah doa istiftah ya, doa istiftah ya, yang dibaca setelah takbiratul ihram sebelum kita membaca surat Al-Fatihah ya. Nah, ini sebenarnya berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa doa istiftah itu wajib ya, termasuk kewajiban sholat ya. Tapi itu pendapat beberapa imam, tapi mazhab kebanyakan ulama itu mengambil pendapat bahwasanya doa istiftah atau jumhur ulama mengatakan doa istiftah itu sunnah ya. Kalaupun kita mau menganggap wajib, maka tidak boleh ditinggalkan secara sengaja ya, tidak boleh ditinggalkan secara sengaja. Apa yang dimaksud dengan doa istiftah ya?
Doa yang kita baca ketika sebelum masuk membaca Al-Fatihah. Yang biasa kita baca kalau di sini, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, kemudian disambung inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Ya. Dan itu betul, itu bagian dari doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa istiftah. Tapi ada doa yang kemudian sering dibaca Nabi ketika salat wajib. Ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu inda takbir wa bainal qiraat, ya, yaskutu bainal takbir wa bainal qiraat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diam ketika antara takbir dengan bacaan Al-Fatihah. Maka kemudian sahabat bertanya, ya, qala ahsabu qala faqultu ya bi abi wa ummi, ya. Kata Abu Hurairah mau tanya sama Nabi SAW, ya, demi ayah dan ibuku, ya, itu dulu ya, waktu masih ya, bersumpah bi abi wa ummi, ya, bersumpah dengan nama orang tua. Ya Rasulullah, iskatuka bainat takbir wal qiraah ma taqulu, ya, diammu antara takbir dengan bacaan Al-Fatihah itu apa yang engkau baca, apa yang engkau katakan? Maka kemudian kata Nabi SAW, aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya, ini paling sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, apa dibilang? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Ya Allah, ini artinya jauhkan aku, ya, jauhkan antara diriku dan kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dengan barat. Kemudian Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan aku dari segala kesalahan sebagaimana engkau membersihkan baju putih dari kotoran. Ya, sebagaimana engkau membersihkan baju putih dari kotoran. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i was salji wal bab. Ya. Ya Allah, bersihkan aku atau cuci semua kesalahanku dengan air, salju, es, dan juga al-bar. Al-bar itu ada yang artikan embun. Tapi al-bar itu kalau kita pernah dapat hujan es, ya, yang hujan yang berbentuk batu es, ya, batu es kecil-kecil, ya, dulu pernah terjadi di Jakarta, ya. Jadi itu namanya al-bab. Di Saudi atau di negara Arab itu sering terjadi, ya, itu sering terjadi. Nah, itu doa yang pertama, ya, doa yang dianjurkan ketika kita mau membaca doa istiftah. Ada doa lain, ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-salata qala subhanaka Allahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat, Nabi kalau membuka salatnya beliau membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya, subhanaka, ya, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan segala pujianmu, tabarakasmuka, ya, maha suci namamu, wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi, wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada ilah atau Tuhan selain engkau, ya, dan tidak ada Tuhan selain engkau. Yaqulu la ilaha illallah salasan, yaqulu Allahu akbar kabira salasan, ya, summa. Jadi bisa sampai subhanaka Allahumma tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Boleh sampai situ. Atau ditambah mengucapkan la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian mengucapkan Allahu akbar kabira, ya, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, ya. Jadi itu.
Jadi subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya. Doa ini sebagian ulama mengatakan ini yang paling sering dibaca ketika sholat wajib. Ya. Sisanya itu didapati bahwasanya Nabi SAW membacanya ketika sholat malam. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa yang dibaca oleh Nabi SAW itu dibaca di sholat malam, itu dibaca juga pada saat sholat wajib. Tapi yang sering adalah ini, yang dua tadi ini. Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Ya. Kemudian yang ketiga atau kalimat yang ketiga, doa istiftah yang ketiga, perkataannya Nabi SAW, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ saja. Ya, sampai situ saja ya. Maka Nabi SAW jadi ini dibaca oleh salah seorang sahabat di belakangnya Nabi ketika sholat. Ya, jadi ada orang yang baca di belakangnya Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya, siapa yang baca tadi itu? Ya, maka kata Nabi SAW, manil qail kalimatu kada wa kada, rajulun minal qaum. Ya, dijawab ada seseorang dari sebuah kaum. Kata Nabi SAW, oh, qala rajulun minal qaum. Kemudian datang seseorang sahabat, ya, dia bilang, saya wahai Rasulullah. Ya, tidak disebutkan sini siapa namanya. Faqala, Nabi SAW bersabda, ajibtu laha. Ya, saya sungguh kagum dengannya. Ya, futihat laha abawabas sama. Ya, dengan bacaan itu dibuka pintu langit. Ya. Qala Ibnu Umar, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu atau mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Ibnu Umar ketika mendengar perkataan itu, dia bilang, semenjak saya dengar itu dari Nabi SAW, saya tidak pernah tinggalkan. Ya, jadi boleh membaca doa istiftah itu sampai Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, sampai di situ. Ya, itu sudah sunnah. Ya. Kemudian lafaz yang lain dari doa istiftah. Kata Ali radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftataha as-salata ya kabbara tsumma qala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika dia membuka salat, beliau bertakbir kemudian mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, yang kita baca sampai di sini biasa ya, tapi ada sambungannya ternyata. Ya, apa sambungannya? Panjang. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayka wal syarru laysa ilayka ana bika wa ilayka tabarakta wa ta'alai astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, itu sambungannya perkataan wajjahtu wajhiya. Kemudian kita sering baca pakai inni wajjahtu wajhiya. Ya, wallahu alam, saya belum pernah dapat, saya sudah cari-cari ini riwayat yang ada inninya, ya, inni wajjahtu wajhiya, saya belum dapat. Ya, meskipun dari segi arti, perhatikan, dari segi arti itu tidak merubah maknanya. Hanya saja ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat, artinya sebagaimmana salatku, maka betul-betul kita mau ambil bacaan yang sesuai dengan bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berusaha itu, ya. Kalau ada yang membaca, ya kita tidak serta-merta kemudian menyalahkan, tapi kita bagaimana berusaha untuk kemudian berusaha mencontohi Nabi SAW dalam sholatnya, baik itu gerakan-gerakannya ataupun bacaan-bacaannya Nabi SAW. Kemudian masih ada lagi ya yang lain dari Jabir radhiyallahu anhu, atau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza istaftaha shalat qala ya inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi dibaca dari inna solati, ya, dari situ. Allahumma hdini li ahsanal akhlaqi wa ahsanal a'mali la yahdi li ahsaniha illa anta, ya, wa qini sayyi'il akhlaqi wal a'mal la yaqi sayyi'aha illa anta. Ya, semuanya puji-pujian kemudian doa, ya. Ini artinya ketika kita mengartikan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya salatku, ibadahku atau sembelihanku diartikan atau ibadahku, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku dan matiku itu hanya untuk Allah Rabb alam semesta. La syarika lahu, ya, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang pertama dari orang muslim yang pertama. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, ya, wahai Allah, berikan aku hidayah untuk sebaik-baik akhlak, wa ahsanul a'mal, ya, dan sebaik-baik amalan. La yahdi li ahsaniha illa anta, tidak ada yang memberikan petunjuk untuk yang terbaik kecuali Engkau, wahai Allah, ya. Wa qini sayyi'il akhlak, dan lindungi aku dari keburukan akhlak, wal a'mal, ya, dan amalan-amalan. La yaqi sayyaha illa anta, tidak ada yang bisa mencegah keburukannya kecuali Engkau, ya Allah. Ya, itu doanya, ya. Itu doanya. Kemudian ada yang paling pendek dari Anas radhiyallahu anhu, ya. Anna rajulan jaa'a fadakhala as-saff wa qad hafarahu an-nafs, ya. Bahwasanya seseorang masuk ke dalam shaf salat, ya, kemudian sudah seperti orang yang buru-buru, ya. Kata dia, kemudian dia berkata, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ya, sampai situ saja. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu qala ayyukum almutakallim bil kalimat. Ketika Nabi SAW selesai salat, ya, ditanya, siapa yang bilang tadi perkataan itu? Kata Nabi, faqala, ya, fa'azamal qaum, ya, kemudian diam. Nah, orang-orang diam, tidak ada yang tahu, tidak ada yang berani. Maka kemudian ditanya lagi, siapa yang bicara? Fa innahu lam yakul ba'san. Ya, siapa yang, karena takut salah bicara mungkin, jadi tidak ada yang berani mengaku. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang bilang? Karena dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak apa-apa. Maka kemudian datang seseorang mengatakan, jitu wa qad hafazani an-nafs fa qultuha. Saya datang, di sini dibilang mungkin sudah buru-buru, maka dia mengatakannya. Maka Nabi SAW, laqad ra'aitu 12 malikan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'aha, ya. Saya melihat ada sekitar, ya, 12 malaikat yang mengelilinginya, ya, ya, dan untuk memilih siapa yang mau mengangkatnya. Jadi ini yang terpendek, ya. Allah apa tadi? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Itu bisa dibaca, ya. Jadi kalau kita misalnya buru-buru, ya, baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sudah selesai kita baca doa istiftah. Terkadang kan kita dapati imam sudah hampir selesai untuk membaca bacaan. Ya, kalau kita datang masbuk, ya, mau sholat tapi mau membaca doa istiftah, baca yang pendek saja, ya, baca yang pendek. Ya, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Sudah selesai, ya. Kemudian ini ada lagi, ya, ini lumayan panjang, ya. Ini bahkan yang paling panjang kalau menurut saya, ya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana yaqulu idza qama ila salati min jawfil lail. Ya, ini beliau baca ketika salat lail. Apa yang beliau katakan? Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu anta qiyamus samawati wal ard wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa qaulukal haqqu wa liqa'ukal haqq, ya, wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun
wan naru haqqun was sa'atu haqqun. Ya. Wa qauluka wal jannatu haqqun wan naru haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu. Faghfirli ma qaddamtu wa akhartu wa asrartu wa alantu anta ilahi la ilaha illa anta. Ya, nanti insyaallah ya, kita usahakan ini dicetak supaya bisa dihafal. Ya. Jadi setidaknya kita baca satu kali seumur hidupnya kita. Jadi bukan cuma itu saja yang kita baca. Ya. Kita baca kalau cuma itu saja Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sudah dari SD sampai kita besar sekarang cuma itu saja yang kita baca. Ya, padahal ada doa-doa istiftah yang lain minimal satu kali. Ya, kita melakukan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi, ya, satu lagi. An Rabi'atil Jarshi qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha faqalat. Jadi saya bertanya kepada Aisyah, kemudian beliau menjawab, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza qama minal lail. Apa yang dijawab, apa dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau bangun untuk salat malam? Wa bima kana yastafti. Ya, dan dengan apa beliau membuka salatnya? Kana yukabbiru asyran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir sebanyak 10 kali. Ya. Allahu akbar sebanyak 10 kali. Wa yusabbihu asyran. Dan bertasbih subhanallah sebanyak 10 kali. Kemudian wa yuhallilu asyran, dan mengucapkan la ilaha, bertahlil sebanyak 10 kali, la ilaha illallah. Kemudian beristighfar 10 kali. Ya, dan beristighfar 10 kali. Jadi ini juga salah satu doa istiftah. Apa itu? Takbir 10 kali, tasbih 10 kali, kemudian tahlil 10 kali, kemudian istighfar 10 kali. Kemudian beliau membaca Allahumma ighfirli wahdini, ya, Allahumma ighfirli wahdini warzuqni, ya, sebanyak 10 kali. Kemudian beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika min dayqin yaumil hisab sebanyak 10 kali. Ya. Jadi yang pertama Allahu akbar 10 kali, kemudian subhanallah 10 kali, kemudian la ilaha illallah 10 kali. Kemudian beliau mengucapkan Allahumma ighfirli, ya, wahdini warzuqni. Jadi 3 permintaan setelah itu. Ya Allah, ampuni aku, kemudian beri aku petunjuk, dan beri aku rezeki. Ya, sebanyak 10 kali beliau baca. Baru kemudian beliau berta'awuz, ya. Apa kata beliau? A'udzu billahi Allahumma inni a'udzu bika min dhaiqi yaumil hisab. Beliau minta berlindung dari sempitnya hari kiamat atau sempitnya hari perhitungan. Ya. Jadi sebanyak 10 kali. Ya, sebanyak 10 kali. Jadi itu, ya. Sunnah yang pertama kalau kita menganggap sunnah ini doa istiftah, dan itu doa-doanya, ya, itu doa-doa istiftah yang disunnahkan, ya, dan paling sering dibaca oleh Nabi SAW adalah itu tadi, doa meminta dijauhkan dari dosa. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wathalji wal bar. Ya, itu doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Atau satu lagi, ya, subhanaka, yang kedua tadi, subhanaka Allahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ya, saya sendiri masih belum terbiasa dengan bacaannya Nabi SAW. Ya. Yang paling sering kita baca itu tadi. Kemudian muncul pertanyaan, Ustaz, boleh enggak digabung semua doa istiftah? Ya, di sini tadi disebutkan ada sekitar berapa? 5 atau 6. Boleh enggak dibaca semuanya? Sebagian ulama mengatakan apa? Tidak boleh, tapi ada juga yang mengatakan boleh. Ya, boleh menggabung semua doa. Jadi kita boleh gabung Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dengan doa tadi. Ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh.
ya, boleh. Ya, itu boleh. Kemudian itu sunnah yang pertama, sunnah perkataan yang pertama atau bacaan yang pertama. Kemudian yang kedua, at-ta'awudz billahi minasyaitonir rajim wa lahu siyaum. Ya, berta'awuz sebelum membaca surah Al-Fatihah. Ya, itu berta'awuz. Ini juga beda pendapat ulama. Ya, ada yang mengatakan ini wajib. Kenapa? Karena kita dalilnya apa? Dalil dalam Al-Quran yang ketika diperintahkan untuk berta'awuz ketika membaca Al-Quran, ya, itu dalilnya. Ya, karena kita mau membaca Al-Fatihah, maka diwajibkan untuk membaca ta'awuz. Meskipun sebagian ulama atau jumhur ulama mengatakan ini sunnah, ya. Ada beberapa bentuk ta'awuz. Ya, jadi yang selama ini yang kita tahu cuma a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Nah, Nabi SAW mengajarkan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi shalah min al-laili kabbara salasan wa sabbaha salasan wa halala salasan. Nabi SAW kalau masuk untuk salat malam, beliau bertakbir 10, bertasbih 10 dan bertahlil sebanyak 10 kali. Kemudian mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa syirkihi. Ini yang pertama. Ya, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa syirkihi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, sigah yang kedua atau bentuk ta'awuz yang kedua, a'udzu, ya, di sini disampaikan dari Abi Sa'id Al-Khudri. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafathihi. Ya, itu yang kedua. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim, ya, min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi, ya, wa nafathihi. Ya. Kemudian yang ketiga yang paling pendek, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang biasa kita baca, ya. Yang biasa kita baca. Atau bisa juga sampai di buku yang lain kami baca ada yang bisa a'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Ya, boleh sampai di situ, ya. Boleh sampai di situ. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga. Ya, di sini beliau menyebutkan ucapan bismillah ketika membaca surah Al-Fatihah. Ya. Ucapan bismillah ketika membaca surah Al-Fatihah. Ya, wallahu alam apa maksud beliau, tapi kemungkinan karena memang ada sebagian ulama mengatakan bismillah dalam surah Al-Fatihah itu bukan termasuk surah Al-Fatihah. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan jadi bismillah dalam surah Al-Fatihah itu bukan termasuk dalam surah bismillah. Yang kita dapatkan selama ini bismillah adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Tapi ada ulama yang mengatakan itu tidak termasuk, ya. Dia dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, ya, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Putus di sini itu ayat ke-6. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, jadi itu. Ya, makanya mungkin di sini beliau mengatakan disunahkan membaca bismillah. Ya. Kata beliau dari Qatadah rahimahullah, qala su'ila Anas radhiyallahu anhu kaifa kana qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala kanat muddan, ya. Tsumma qara'a bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Ya. Yamuddu bismillahirrahmanirrahim, bismillah wa yamuddu birrahman wa yamuddu birrahim, ya. Dari Qatadah mengatakan dia tanya sama Anas, bagaimana bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, beliau mengatakan bacaannya itu panjang, ya. Bismillah, kemudian beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman dan memanjangkan ar-rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemungkinan panjang, ya. Ya, kemudian an Ummi Salamah radhiyallahu anhu annaha zakarat au kalimatan ghairaha qira'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
yuqatti' qira'atahu ayatan. Jadi ini sunnahnya bacaan Al-Fatihahnya Nabi SAW. Jadi beliau membaca Al-Fatihah itu satu ayat dipotong-potong, tidak langsung disambung ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, tapi baca satu ayat. Ya, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim sampai seterusnya ya. Itu sunnah yang ketiga ya, membaca bismillah ya. Tapi ya tentunya kalau kita memahami bahwasanya bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, maka wajib dibaca ya, tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita meranggap bahwasanya bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, maka kalau kita tinggalkan tidak sah salatnya kita ya, karena dia rukun ya, rukun salat ya. Hanya saja nanti kita ada perbedaan apakah baca bismillahnya itu secara jahar atau secara sembunyi-sembunyi, sir ya, tidak dijelaskan ya. Ya, sebagian ulama mengatakan bacaan Al-Fatihah itu ya, makanya kalau di Saudi sana ya, bacaan Al-Fatihahnya tidak dijelaskan atau tidak dibaca jelas, hanya dalam hati saja atau kedengaran sedikit bismillahirrahmanirrahim ya. Tapi ada sebagian ulama seperti mazhabnya Imam Asy-Syafi'i itu juga mengatakan ya, membaca bismillah di salat ya, bismillah sebelum Al-Fatihah dibacanya jahar. Ya, dibaca jahar, dan masing-masing punya dalil ya, ya. Kemudian yang keempat, sunnah ta'min aqabal Fatihah ay qalu amin ya. Ini juga ulama mengatakan sebagian ulama mengatakan ini wajib ya, mengucapkan amin setelah imam membaca waladdallin ya, habis membaca Al-Fatihah. Apa dalilnya? Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau mengatakan idza ammanal qari'u fa aminu fa innal malaikata tu'min. Ya, kalau seorang imam atau orang yang membaca mengucapkan amin, maka amini ya, ucapkan juga amin, maka sesungguhnya malaikat juga beramin, yang mengatakan amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang aminnya itu sama dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan ya, yang sekarang ya, diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, kalau aminnya sama dengan malaikat. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Tapi kita kan tidak tahu ya. Ada yang tahu aminnya sama dengan malaikat? Ya, tidak ada. Tapi ini membuktikan bahwasanya betul-betul disunahkan ini mengucapkan amin ya, ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Dari Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khatabana ya, fa bayyana lana sunnatana wa 'allamna salatana. Ya, Nabi SAW berkhutbah ya, kemudian menjelaskan kepada kami sunnah-sunnahnya dan mengajarkan kami salat kami. Beliau berkata, idza shallaitum faqimu sufufakum. Kalau kalian salat, maka luruskan saf-saf kalian ya. Tsumma liyu'ammukum ahadukum ya, kemudian beraminlah salah seorang dari kalian, fa idza kabbara fakabbiru ya, maka ketika dia bertakbir maka bertakbirlah. Wa id qala, yang pertama tadi, kalau kalian sholat luruskan saf-saf kalian, kemudian salah seorang menjadi imam bagi kalian, kemudian kalau dia bertakbir maka ikut juga bertakbir. Wa idza qala ghairul maghdubi alaihim waladdallin, kalau dia mengatakan ghairul maghdubi alaihim waladdallin ya, maka katakanlah amin, yujibukumullah. Maka ketika dia mengatakan itu amin ya, kalian mengatakan amin, Allah akan mengijabahnya ya, Allah akan mengijabah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ma hasadtukumul yahud ala syai'in ma hasadtukum ala salami wat ta'min ya. Orang-orang Yahudi itu tidak hasad kepada kalian sebagaimana hasadnya dengan perkataan salam dengan amin ya, perkataan salam dengan amin
Itu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ya, Imam Ibnu Majah. Ya, jadi itu yang ucapan amin, ya, ucapan amin. Perhatikan lafaznya juga amin, panjang a-nya, kemudian mi-nya juga panjang, ya. Mi-nya panjang. Amin, bukan amin atau amin. Nah, tidak, ya. Jadi dua-duanya panjang. Ya, ketika imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ya, jadi seperti itu, ya. Oke. Kemudian sunnah yang kelima, qira'atus surah ba'dal Fatihah, ya. Fi sholati al-fajr wal jum'ah wa fil awwaliyani min sa'ir sholawat ma ada sholatul janazah fala yaqra'u ba'dal Fatihah. Jadi sunnah yang pertama adalah membaca surah setelah Al-Fatihah, ya, di sholat fajar dan juga sholat Jumat, ya. Wa fil awwaliyain min sa'iris sholawat ma ada sholatul Jumat. Jadi selain dua sholat tadi, selain sholat jenazah, maka tidak dibaca surah setelah surah Al-Fatihah. Ya, sholat jenazah tidak baca surah. Terus kapan? Jadi sholat disunahkan itu yang kalau dua rakaat sholatnya itu disunahkan baca semua. Kalau sholatnya yang lebih dari 2 rakaat, ya bacaan surah itu disunahkan di rakaat pertama dan rakaat kedua, di rakaat ketiga dan rakaat keempat juga tidak boleh tidak dibaca. Tapi ada juga hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi pernah membaca surah setelah Al-Fatihah itu di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Jadi tidak mengapa, ya, ada yang membaca surah di rakaat. Tapi yang paling sering dilakukan oleh Nabi SAW adalah tidak membaca surah setelah Al-Fatihah ketika rakaat ketiga dan keempat. Ya, ketika rakaat ketiga dan keempat. Apa dalilnya? Dalilnya dari panjang. Ya. Dari Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli subha wa ahaduna ya'rifu jalisahu wa yaqra'u fiha ma baina sittina ila al-mi'ah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh, ya, dan salah seorang dari kami artinya tahu orang yang ada di sebelahnya. Wa yaqra'u fiha ma bainal sittin ilal mi'ah. Ya, beliau baca antara 60 sampai 100 ayat. Ya. Kemudian dari Sammak di hadis yang lain mengatakan Rasulullah SAW yusalli shalawatin kanahwi min salatikum allati tusalluna al-yawm. Walakinnahu kana yukhaffif kana salatu akhafu min salatikum. Wa kana yaqra'u fil fajri al-waqi'ah wa nahwiha minas suwar. Ya, Nabi SAW itu sholat seperti sholat kalian, ya, yang kalian sholat hari ini. Akan tetapi Nabi SAW itu meringankan ketika sholat. Perhatikan, ini sunnahnya ketika kita jadi imam, ya. Nabi itu meringankan sholat, ya. Sholatuhu akhafu min sholatikum. Sholatnya beliau itu lebih ringan daripada sholat kalian. Beliau membaca pada surat Al-Fajr itu surah Al-Waqi'ah, ya, surah Al-Waqi'ah, ya. Dan yang semisalnya dari surah-surah yang ada. Ya, jadi intinya, ya, ketika jadi seorang imam itu adalah dilihat memang jamaahnya kita, ya, dilihat jamaah kita. Jangan ketika sholat jadi imam kemudian membaca surat yang panjang. Ya, kalau kita mau baca surat yang panjang, ya boleh ketika kita sholat sunnah. Ada yang biasa bahkan dia memurojaah hafalannya itu di sholat wajib, ya. Muraja Al-Baqarah, ya, pas sholat zuhur, ya, panjang, ya. Kapan memurajaah? Ketika kita sholat malam, ya, ketika kita sholat malam. Kenapa? Karena masing-masing jamaah itu pasti punya kesibukan, ya. Ada yang kemudian belum terbiasa dengan sholat yang panjang, ada yang kemudian mungkin setengah mati menahan buang air, ya, kayak begitu banyak sekali, ya. Makanya ketika kita menjadi seorang imam itu diringankan. Dan ingat, nanti di sini mungkin disebutkan rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Bacaan suratnya, ya, bacaan suratnya. Jangan sampai ada yang baca
Qul huwallahu ahad, dia baca An-Naba di rakaat kedua. Ya. Meskipun sholatnya sah, tapi tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Meskipun ada kadang-kadang Nabi SAW melakukan itu, seperti misalnya di sholat malam, Nabi baca sampai surat An-Nisa, ya, sampai surat An-Nisa. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu qala, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajri biqaf wal Qur'anil Majid wa kana salatuhu ba'du takhfifan. Jadi Nabi SAW ketika salat subuh itu membaca surat Qaf, ya, wal Qur'anil Majid. Ya, sekitar surat Qaf itu 3 halaman nih, 1 lembar setengah. Ya, 1 lembar setengah salat subuh. Berarti dibagi 2. Ya, dibagi 2, ya. Dan salatnya takhfifan, ya, meringankan. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan Nabi SAW kana yaqra'u fil dhuhri wal asri bis sama'i wat tariq was sama'i dzatil buruj wa nahwiha minas suwar. Jadi ini riwayatnya Imam Abi Daud. Nabi SAW membaca di salat zuhur itu was sama'i wat tariq. Ya, itu pendeknya bacaan salat zuhurnya Nabi SAW. Was sama'i wat tariq, dan surat-surat yang semisalnya, ya. Karena ya, surat zuhur ini, salat zuhur ini kan sudah sir, ya. Bacaannya kita adalah tidak diperdengarkan, maka kalau lama biasanya orang bosan. Ya, makanya Nabi SAW tahu, ya, betul bagaimana jamaahnya, ya. Maka kemudian beliau juga mengatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau membaca surat Fajar atau Salat Fajar dan hari Jumat, Alif Lam Mim Tanzil, ya, surah saja kalau tidak salah, atau hal ataka haditsul ghasy, hal ata. Ya, di sini tidak disampaikan hal ataka haditsul ghasy atau hal ataka haditsul ghasy, ya, atau hal ata alal insan, ya, ada 2 itu, ya, ada 2. Sudah masuk, ya? Belum selesai kita bacain, ya. Ya, kita lanjut, ya. Sunnah yang berikutnya sedikit lagi, ya. Sunnah yang berikutnya adalah saya bacakan saja. Tambahan perkataan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, ya, dan selainnya dari doa-doa yang datang ketika bangkit dari ruku. Ketika kita bangkit dari ruku mengucapkan Rabbana walakal hamd, itu wajib. Ya, Rabbana walakal hamd itu wajib. Kemudian ditambahkan mil as-samawati atau mil'us samawati, ada yang riwayat yang mengatakan begitu, mil'a atau mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, itu sunnah, ya, itu sunnah. Kemudian yang berikutnya, ya, sunnah yang berikutnya membaca jahar ketika sholat maghrib, isya dan subuh, dan mensirkan atau tidak menjelaskan ketika sholat zuhur dengan asar. Ingat, sunnah, ya, sunnah. Berarti kalau ada yang membaca meskipun ini menyelisih sunnahnya Nabi SAW, ya. Nah, ketika dikatakan sunnah berarti tidak tidak mengapa tidak dosa dia ketika dia mengerjakan, atau tidak batal sholatnya, tidak batal sholatnya. Jadi misalnya kalau ada orang yang lupa ketika sholat maghrib, dia tidak sholat sendiri, ya, sudah 2 rakaat, ternyata dia tidak jelaskan bacaannya, ya, maka sah sholatnya, ya, sah sholatnya, ya. Kemudian ini juga yang harus kita ini. Biasanya kalau kita masbuk sholat yang jahar, misalnya sholat subuh, saya masbuk 2 rakaat, ya. Sebagian orang biasa tidak dijaharkan ketika dia berdiri lagi untuk sholat. Ingat, sunnahnya sholat subuh adalah jahar. Maka ketika kita bangkit, kita juga menjaharkan sholat, ya, kecuali mungkin sudah banyak yang sholat, ya, terganggu kalau saling menjaharkan sama-sama, ya, sedikit saja intinya, tapi sholat subuh itu adalah jahar, ya, sholat subuh itu adalah jahar, tapi ingat sunnah, ya. Kemudian sunnah yang berikutnya yang ke-8, wa mazada 'alal mar'a, bacaan tasbih, ya, ketika ruku, ya, subhana rabbiyal a'la, ya, ketika kita sujud,
subhana rabbiyal azim itu wajib, ya, itu wajib. Ada tambahan-tambahannya seperti misalnya ketika ruku membaca subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ya, ketika ruku boleh dibaca itu, ya. Subhana rabbiyal azimi subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, ya. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ya, kemudian masih banyak, ya, nanti kita sebutkan doa-doa sujud yang lain atau doa-doa ruku yang lain. Hanya saja subhana rabbiyal azimi itu wajibnya, sampai di situ wajib, ya. Atau membacanya 3 kali. Itu kalau 1 kali yang wajib, 2 dan 3-nya itu sudah sunnah, ya, itu yang disunahkan. Kemudian Ustaz, apakah boleh ada tambahan wa bihamdi? Ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebagian ulama membolehkan, ya. Wallahu alam, ya, saya belum sampai sekarang belum dapat, ya, maksudnya dalilnya, ya. Tapi sebagian ulama mengatakan sepertinya ada dalilnya, ya, ada dalilnya, cuma saya yang belum dapat, ya. Kemudian ya, kalau kita mau berhati-hati baca sampai subhana rabbiyal a'la saja, ya, subhana rabbiyal a'la saja. Ya, kalau kita mau takut untuk tidak terjatuh di misalnya tidak mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya ad-du'a fi sujudi bima syaa min khairid dunya wal akhirah. Sunnah berikutnya adalah membaca doa ketika sujud. Ya, membaca doa ketika sujud, karena kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunu alaihi al-abdi, ya, min rabbi, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksiru du'a. Ya, tempat atau keadaan terdekatnya seorang hamba dengan Rabbnya itu ketika dia sujud, maka perbanyak doa di situ, ya, perbanyak doa ketika kita sujud, ya. Nabi juga, ya. Kemudian tikra'ur du'a minas sajdatain rabbighfirli wa su'al maghfirah rabbighfirli warhamni wahdini wajburni warzuqni. Ya, yang wajib ketika duduk di antara 2 sujud itu adalah membaca rabbighfirli atau rabbighfirli 1 kali. Ya, disunnahkan kemudian membaca tambahannya rabbighfirli warhamni wahdini wajburni warzuqni wa'afini warfa'ni wa'afini warzuqni. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 permintaan, ya, kita minta di antara 2 sujud, ya. Itu sunnah yang ke-10. Sunnah yang ke-11 doa setelah tasyahud akhir sebelum salam, ya, doa meminta dilindungi dari fitnah kubur, fitnah mati, fitnah hidup, dan juga fitnah azab neraka, dan juga dajjal, fitnah dajjal, ya. Dan disunahkan juga yang membaca doa selain itu, ya. Ya, boleh, ya, sebagian ulama mengatakan disunahkan untuk membaca doa setiap akhir sholat. Ya, ulama mengatakan akhir sholat ini maksud adalah sebelum salam, ya, sebelum salam. Itu sunnah yang terakhir, ya. Masih banyak sunnah-sunnah yang lain, ya. Ya, jadi itu sunnah bacaan, ya, sholat, ya, bentuknya bacaan. Ada lagi sunnah gerakan, ya, bagaimana posisi tangan, sunnahnya Nabi SAW ketika takbir, ya. Jadi kalau takbir, ya, di antara pundak ataupun telinga, ya. Dan tangannya Nabi SAW tidak dikasih begini, tidak juga tapi dibuka, kemudian jari-jari tidak direnggangkan, tapi dirapatkan, ya, menghadap kiblat. Ya, itu yang pertama, ya. Kemudian bagaimana kalau beliau ruku, ya, nanti kita jelaskan. Rukunya Nabi SAW itu punggungnya lurus, ya, tidak ke atas, tidak ke bawah, dan kepalanya rata, ya, tidak mendongak begini, tidak juga ke bawah, ya. Dan sikunya memegang tangannya itu memegang lutut. Nanti insya Allah pekan depan ada 1 orang yang praktek di sini, ya. Tangannya memegang lutut tapi direnggangkan, ya, direnggangkan ketika dia megang lututnya itu direnggangkan seperti ini, ya, dan menjauhkan sedikit tangannya dari ini, ya. Jadi seperti itu sujud rukunya Nabi SAW.
Jadi insyaallah ya kita bahas pekan depan atau pertemuan berikutnya. Yang mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.